Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan istri, kebahagiaan suami, kebahagiaan anak. Yang lebih kita kenal dalam istilah Islam, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Yang insya Allah, inilah yang akan kita coba bahas sama-sama dalam Risalah Hati kali ini bersama saya, Raisa Reza. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya tenang, tentram, dan aman. Jadi, bila dalam sebuah pernikahan tidak diberikan ketenangan dan ketentraman, maka belum mencapai sakinah. Mawadah diartikan cinta. Sebuah keluarga yang telah mencapai sakinah atau ketentraman biasanya akan menjadi mawadah. Artinya, pasangan yang telah merasakan sakinah tentu akan merasakan mawadah yang sesungguhnya. Sedangkan rahmah berasal dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, yang artinya memiliki rahmat. Pasangan suami istri akan diberikan rahmat oleh Allah, karunia dan kasih sayang yang bersifat ruhiyah atau qalbiyah. Jika mawadah lebih bersifat fisik, maka rahmah tak lagi menilai fisik dan duniawi, melainkan kasih sayang karena iman. Tingkatan rahmah inilah yang paling tinggi dalam sebuah rumah tangga karena Allah mulai menguji suami istri ini dengan berbagai cobaan. Bila sampai pada tingkatan ini, tujuan berumah tangga bukan hanya masalah duniawi semata, namun telah sampai pada keimanan bersama. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai tempat yang aman, nyaman, bahagia, dan kokoh. Al-Quran dan hadis jadi landasan bagi terbentuknya suatu keluarga yang sakinah, termasuk dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Setiap keluarga baru atau pengantin baru pasti menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, yang tentram. Dan ulama sampaikan bahwa sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah keluarga mustahil bisa terwujud tanpa keluarga tersebut menghidupkan amal agama di dalam keluarga tersebut. Amal agama seperti apa? Amal agama yang pastinya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang lebih baik, keluarga yang paling sukses kecuali keluarga Rasulullah SAW. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mereka harus mencontoh bagaimana cara menjalankan keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang suami contohnya, dia akan menjadi bisa imam atau pemimpin yang baik di rumah tangganya apabila dia memiliki akhlak atau perilaku seorang suami sebagaimana Rasulullah SAW. Memang Rasulullah SAW terkadang pulang tidak membawa bunga, tapi Rasulullah SAW ketika pulang ke rumahnya, beliau menjadi bunga. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah SAW memasuki rumah, maka Rasulullah SAW akan menjadi bunga, menyenangkan seisi rumah. Kepulangannya ditunggu oleh seluruh anggota keluarga. Begitulah Rasulullah SAW. Karena kemuliaan akhlaknya, maka beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dicintai, dihormati, disegani oleh anggota keluarganya. Sebagaimana contohnya, Rasulullah senantiasa setiap hari pergi dakwah. Dari pergi pagi, pulang sore hari. Kadang-kadang Rasulullah pulang lelah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika masuk rumah, itulah yang dilakukan Rasulullah yang menjadi nilai terbaik. Apa yang dilakukan istri di rumah,
itulah yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalkan, ketika Rasul pulang, lalu sang istri mungkin kalau zaman sekarang lagi setrika baju atau mencuci pakaian, maka Rasulullah akan cepat segera mengambil itu cucian atau setrikaan. Dan Rasul akan bilang, wahai istriku, sungguh ini sebenarnya pekerjaanku. Maka istrinya pun akan menolak, ya Rasulullah, biarkan aku mengerjakan pekerjaan ini. Maka Masya Allah, Rasul pun akan terus mendesak, kalau begitu, wahai istriku, kita kerjakan pekerjaan ini berdua. Sungguh romantis sekali. Dan Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan terindah. Sebagaimana Rasul memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul panggil dengan panggilan yang terbaik. Wahai engkau yang pipi kemerah-merahan, pipi yang kemerah-merahan. Masya Allah. Dan panggilan-panggilan yang lain. Begitupun ketika Rasulullah mengajak bermain cucu beliau Hasan Hussein ketika masih kecil. Ya, Rasul menjadi seekor kuda. Lalu Hasan Hussein menaiki punggung Rasulullah. Rasul katakan kepada Umar, wahai Umar, tidakkah gagah kuda tunggangan ini, katanya. Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, lebih gagah dua anak menunggangi kuda ini. Subhanallah. Bercanda, Masya Allah. Begitupun dengan istri beliau menghidupkan amal agama dengan baik, menghidupkan akhlak dengan baik. Di rumah membuat taklim, membuat suasana agama, membuat majelis zikir. Begitupun akhlak kepada suami. Bahkan Rasulullah mengajarkan dari perihal yang sangat kecil sekali. Contohnya ketika memasuki rumah, Rasul mengajarkan kita melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Karena apabila kita melangkah memasuki rumah dengan kaki kiri, itu sama saja kita melangkah ke dalam sebuah toilet atau WC, tempat yang kotor. Hadirin yang mukallaf Allah SWT, begitulah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka kita harus mencontoh kepada orang yang telah berhasil mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanpa baca doa, tanpa mengucap salam, maka ketika kita memasuki rumah, ketika itulah setan pun ikut memasuki rumah kita. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Keluarga sakinah adalah tempat bernaung dari segala permasalahan kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sakinah akan menjadi rumah yang dirindukan. Rumah penyejuk hati yang akan menghibur pemiliknya setiap kali singgah di rumah tersebut. Karena itulah, niat ketika merintis sebuah keluarga dalam pernikahan adalah rumah tangga yang dibina atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas cinta semata. Rasa aman dalam sebuah keluarga merupakan hal penting dan paling dibutuhkan. Karena itulah, dalam pandangan Islam, keluarga sangat berarti. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan menerapkan hal-hal baik untuk memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan bahkan kehancuran. Karena tak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah fondasi untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan tempat yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim di muka bumi. Bila fondasi ini kuat, lurus agama dan baik akhlak anggotanya, maka akan kuat juga masyarakatnya. Sempurnanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam adab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk bagaimana adab ketika kita berada di dalam keluarga, di dalam rumah. Bahkan dari hal yang terkecil, sebagaimana ketika kita memasuki rumah, maka Rasul mengajarkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam, membaca doa memasuki rumah. Allahumma inni as'aluka khairal malaji wa khairal mahraji, bismillahi walazna wa bismillahi kharazna wa alallahi rabbina tawakkalna. Maka dikatakan oleh para alim ulama, ketika kita memakai adab memasuki rumah kita,
maka malaikat pun akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Sedangkan sifat malaikat adalah taat. Diharapkan sifat baik malaikat inilah yang akan menular kepada seluruh ahli keluarga kita. Sebaliknya, apabila kita tidak beradab ketika memasuki rumah, tanpa baca bismillah, tanpa baca doa, tanpa mengucap salam, maka ketika kita memasuki rumah, ketika itulah setan pun ikut memasuki rumah kita. Sedangkan sifat setan, na'udzubillah, senantiasa membangkang kepada setiap perintah Allah. Maka jangan heran ketika anggota keluarga kita, suasana di rumah kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Suasana yang panas, suasana yang tidak nyaman. Itu disebabkan karena mungkin banyak setan di rumah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sempurna Rasul mengajarkan adab kepada kita dalam setiap segi kehidupan. Lalu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, memerintahkan kita, bahkan memerintahkan para suami untuk bagaimana mengikat setiap istri-istri di tiang-tiang rumah kita. Mengikat seperti apa? Bukan dengan tali, tapi dengan amal agama. Contohnya dengan taklim rumah. Bagaimana ada dibacakan firman Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalamullah inilah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan mengeluarkan nur dan mengisi setiap sudut rumah, mengisi setiap sudut ruangan di rumah kita. Sehingga apabila nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumah kita, asbab daripada bacaan taklim kita, dari tadarus kita, maka malaikat pun akan senang hadir di rumah kita. Kalau malaikat sudah hadir di rumah, maka setan pun otomatis akan pergi dari rumah kita. Dan sekali lagi, suasana taat malaikat inilah yang akan berpengaruh besar kepada seluruh ahli keluarga kita. Berikutnya Rasul pun mengajarkan untuk membuat musyawarah. Musyawarah ini perintah Allah, sunnah baginda Nabi SAW. Apabila kita buat musyawarah di rumah dengan anak dan istri kita, maka dengan otomatis komunikasi akan terjaga. Setiap anggota keluarga akan merasa diakui sebagai anggota keluarga. Anak diakui karena dimintai pendapat, istri diakui karena dimintai pendapat, mengungkapkan usul dan keinginan mereka dalam menjalani rumah tangga ini. Begitupun seorang ayah akan dihormati karena dia memimpin rumah tangga ini dengan agama, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ajib, Islam telah mengajarkan seluruhnya dengan sempurna. Kita tinggal menjalankannya saja. Apabila kita mampu menjalankan adab-adab yang telah dicontohkan Rasulullah SAW di dalam rumah tangga kita, insya Allah cita-cita atau keinginan terbesar kita, yaitu memiliki atau mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, akan segera terwujud. Rotan ini untuk memukulku apabila ada amanah suamiku yang tidak atau aku langgar. Fitrah manusia adalah berpasangan. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Karena itulah menikah wajib hukumnya bagi umat Islam. Selain melaksanakan ibadah, pernikahan juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan dan membina keluarga penuh cinta dan kasih sayang selain untuk memperoleh keturunan. Dalam ajaran Islam, membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti ini akan terwujud bila dalam kehidupan sehari-hari semua perilaku yang terjadi di dalamnya didasarkan pada ajaran agama. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak hanya itu, terdidiknya anak-anak soleh dan soleha, terjalin hubungan persaudaraan yang erat antara keluarga besar suami dan istri, serta dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik adalah cerminan dari keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang memahami agama, memberi rezeki yang berkecukupan dalam kehidupan mereka, menghindarkan dari segala cobaan, maka terciptalah keluarga yang dinamakan sakinah, mawadah, dan warohmah. Sering-seringlah kita mempelajari atau membaca kisah-kisah kehidupan orang-orang yang telah sukses, orang-orang saleh. Begitulah apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dengan kita beriktibar, mempelajari kehidupan orang-orang yang telah sukses di hadapan Allah, insya Allah minimal kita akan mendapatkan hasil yang mirip dengan kehidupan mereka. Kembali lagi kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak kisah-kisah kehidupan yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa jadikan pelajaran. Suatu ketika contohnya Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, engkau sesungguhnya penghulu wanita di surga, pemimpin wanita di surga. Tapi ada satu wanita yang lebih dulu masuk surga daripada engkau." Maka Fatimah pun heran, "Ya Rasulullah, bukankah aku pemimpin wanita di surga? Tapi kenapa masih ada wanita yang lebih dulu memasuki surga daripada aku? Siapakah dia?" Maka Rasul katakan, beliau adalah Ibunda Atikah. Maka Fatimah pun bergegas menjumpai Ibunda Atikah. Ketika itu Fatimah datang bersama putranya. Maka begitu mengetok pintu rumah Ibunda Atikah bertanya, "Siapa di luar?" "Aku Fatimah." "Sama siapa?" "Sama anakku." Maka Ibunda Atikah menjawab, "Wahai Fatimah, maaf, suamiku sedang tidak ada di rumah. Dan beliau beramanah bahwa tidak boleh ada satu orang laki-laki pun masuk ke rumah ini." Fatimah berkata, "Wahai Ibunda, tapi ini anakku, dia masih kecil." "Maaf Fatimah, ini amanah suami." Maka Fatimah pun memulangkan putranya dan kembali lagi sendiri ke rumah Ibunda Atikah. Di dalam rumah, Fatimah menyaksikan sesungguhnya amal apa yang spesial daripada Ibunda Atikah ini, sehingga beliau bisa memasuki surga lebih dulu daripada Fatimah. Maka dilihat Ibunda Atikah bersiap-siap memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, menyiapkan beberapa perkara, ada air, ada kertas, ada rotan. Maka Fatimah pun bertanya, "Wahai Ibunda, sesungguhnya apa yang sedang kau buat?" Maka Ibunda Atikah menjawab, "Wahai Fatimah, sebentar lagi suamiku akan pulang. Dan aku akan menyambutnya dengan sambutan yang terbaik. Aku akan memberikannya minum dengan tanganku sendiri. Aku akan mencuci tangannya atau kakinya apabila kotor." Lalu kata Fatimah, "Untuk apa ini kertas?" "Kertas ini adalah daftar amanah yang diamanahkan oleh suamiku ketika dia pergi keluar rumah." "Lalu untuk apa ini rotan?" "Rotan ini untuk memukulku apabila ada amanah suamiku yang tidak atau aku langgar, yang tidak aku kerjakan atau aku langgar. Maka aku akan menyerahkan rotan ini kepada suamiku agar dia memukulku karena aku takut dengan pukulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik aku dipukul oleh suamiku di dunia daripada terkena azab atau siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari situ pun Fatimah menyadari bahwa sangat layak sekali Ibunda Atikah lebih dulu masuk surga karena beliau memiliki akhlak yang begitu tinggi, menjaga amanah suami, menjaga kehormatan seorang istri. Begitupun untuk para ayah atau para suami. Begitu banyak kisah-kisah yang diajarkan oleh agama, oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasul pulang dari medan dakwah, lalu pulang terlalu malam, sehingga diketuk pintu 1 kali, 2 kali, 3 kali, "Assalamualaikum." Khadijatul Kubra tidak terbangun. Maka Rasul pun tidur di luar. Sedangkan cuaca di sana sangat ekstrim. Kadang dingin sekali, kadang panas sekali, kadang ada badai daripada padang pasir ini.
Maka ketika subuh, menjelang subuh, Khadijah pun terbangun. Melihat tidak ada suaminya di sampingnya. Ketika membuka pintu rumah, dilihat Rasulullah SAW sudah tertidur di luar. Dan ketika itu Rasul terbangun, maka yang pertama kali mengucapkan maaf adalah Rasulullah SAW. Wahai istriku Khadijah, aku minta maaf. Aku tidak ingin membangunkan nyenyak tidurmu tadi malam. Bukan Khadijah yang minta maaf, tetapi Rasulullah SAW yang meminta maaf. Subhanallah. Akhlak timbal balik antara suami dan istri membuat keluarga menjadi indah. Sakinah, mawaddah warahmah insya Allah akan terwujud. Begitulah insya Allah sekilas tentang bagaimana caranya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang banyak saya dengar dari para guru, para ustadz, para ulama. Insya Allah apabila kita mampu mengamalkannya, karena hanya dengan cara itu, hanya dengan cara mewujudkan amal agama yang sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, maka kita akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selebihnya kita minta kepada Allah SWT agar bagaimana kita bisa mengamalkan semua yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah yang sudah terlampau jauh meninggalkan ajaran Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan setiap amal agama. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemudahan, hidayah ya Allah, agar kami mampu mengamalkan setiap amal agama, setiap perintah-Mu, setiap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap adab-adab yang diajarkan oleh para guru kami, sehingga kami bisa mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Ya Arhamar Rahimin, kami pun sangat menginginkan bagaimana Engkau ridho kepada kehidupan kami. Maka ya Allah, bantu dan tolonglah kami, karena kami tidak bisa membuat apa-apa. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya Ray pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.